di podcast. Yeay. So hari ini aku pengen bahas satu tema. Jadi kemarin soal single dan ini soal request kalian, yaitu kode ke orang yang kita sukai gitu loh. Nah, aku juga pengen tahu nih pendapat kalian seperti apa sih tentang kode-kode ini. Yuk kita dengerin aja. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya tahu, karena ini akan berkelanjutan dan akan ada podcast-podcast lainnya yang seru. Ditunggu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi gini guys, aku nggak tahu kenapa Instagram aku tuh error. Jadi tuh aku misalnya ngeliat insight aku yang kemarin kalian sudah komen, tuh biasanya aku bisa lihat walaupun udah lebih dari 24 jam, karena kan aku di story ya guys. Ini tuh nggak bisa guys, tapi aku juga bingung nih. Ntar aku akan tunjukkan nih, tuh nggak ada pilihannya, kelihatan nggak sih? Tuh guys, jadi ini nggak ada pilihan tulisan-tulisan kalian nih guys, kelihatan lah ya. Jadi nggak ada pilihan dan aku juga bingung. So kemarin aku udah sempet screenshotin jawaban-jawaban kalian. Kita jadi pakaian screenshot dulu di chat-chat. Aku udah ada beberapa kan, dan itu memang hilang semua. Jadi aku nggak ngerti. Nanti mungkin next time-nya sebelum 24 jam hilang, aku akan screenshotin dulu gitu ya. Jadi aku mulai dari yang sekarang dulu. Dari Victoria Andrenita. Kalau dari aku, 1, kasih perhatian sewajarnya. Bersahabat dulu supaya tahu sifatnya, dan kasih itu bertindak bukan hanya kata-kata. Wih keren nih, kasih itu bukan hanya kata-kata. Menurutku sebagai cewek nggak boleh terlalu nunjukin suka duluan sih. Kayak kesannya tuh malah murahan. Ini ajaran papaku dari dulu, hihihi. Kalau cowok nunjukin gak apa-apa, tapi jangan agresif. Tiap menit ngechat, ngegebet banget. Oh salah, ngebet banget. Tapi kalau ketemu diem aja, terus ilfeel deh jadinya. Oh iya, jaga hati juga dan jangan terlalu dalam ngasih 100% perasaan kita. Yang kedua adalah doain sungguh-sungguh. Minta tunjukin orangnya gimana. Kalau emang dari Tuhan, dia juga pasti peka dan ngasih kepastian kok. Iya, gitu katanya. Dan yang ketiga, jangan sampai sembarangan curhat kalau lagi suka sama seseorang. Apalagi yang belum dewasa. Ceritanya sama orang tua tuh harus nomor 1. Kemudian kakak rohani atau pemurid. Dan yang emang sahabat yang bener-bener takut Tuhan. Gak lucu banget kalau cerita sama orang yang salah dan tiba-tiba si cowok udah tahu kita suka, malu-maluin serius katanya gitu. Ini sih dari semua pengalaman aku. Semoga bisa memberkati dan bisa dapat time terbaik sesuai kehendak dan waktunya Tuhan. Thank you Victoria, keren banget sih ini guys. Dan ini aku setuju. Ini boleh kalian kalian dengarkan, kalian pikirkan lagi gitu. Oke lanjut ya. Dari Kak Vincent.Leang. Ngodain seseorang yang kita suka. 1, memperhatikannya. 2, berusaha untuk selalu ada buat dia. 3, menanyakan hari-harinya. Kalau emang dia kerja, tanyain gimana keadaan di kantor, di toko, di kampus, kalau dia kuliah. Kalau sekolah gimana pelajaran hari ini. Kalau yang keempat, menjadi pendengar yang baik untuknya. Yang kelima, kirim-kirim makanan atau sesuatu yang dia suka. Katanya gitu, flashback. Tapi bener, ini aku bisa bilang bahwa ini satu bentuk perhatian. Waktu orang menerima sesuatu dari seseorang tuh pasti kayak, kenapa nih dia ngasih gitu loh. Itu pasti akan dipikirkan gitu guys. Yang kelimanya bukan ininya aku ya, tapi flashback dari Kak Vin. Oke lanjut, dari Toris NDR. Banyak sih buatin lagu dengan nama si doi. Widih, buset Kak apa nih namanya? Kak Toris. Hebat sekali kamu. Dan kirim ke dia walaupun suaraku nggak bagus, wek. Sering chat-chat dia, yang paling pasti sih memasukkan namanya dalam setiap doa. Ini pribadi sih, memberikan semangat setiap apa yang dia lakukan, melakukan apapun biar dia bisa tersenyum. Dan satu lagi,
pasti selalu ada buat dia. Oh, so sweet. Tapi ini lucu loh kak, ini kalau buatin lagu ini lucu sih, karena menurutku unik dan effortnya besar gitu. Semangat! Lanjut lagi dari RYX_ARDN. Kasih perhatian lebih aja ke dia. Ingat, ke dia aja. Terus berusaha cuekin yang lain di depan dia. Kalau emang gak mempan ya langsung nyatain aja perasaannya daripada keburu direbut yang lain gitu guys. Gini, kalau menurutku memang komitmen ya. Kalau kamu memang udah suka sama ini, ya kamu sama dia aja gitu. Bukan hanya di depan dia sih menurutku, tapi di belakang dia pun juga kamu harus bisa menjaga perasaannya. Ya tapi itu lebih ke kalau kamu udah menyatakan sih. Kalau enggak ya masih bebas sih gitu ya. Lanjut ya. Ada dari Nias Prima _ kalau aku sih cukup kodenya curi-curi pandang aja. Tapi kalau doinya nggak peka, langsung ungkapin aja kalau aku suka sama doi. Karena kalau kelamaan ngasih kode, ntar diembat buaya dengan jenis yang lainnya. Ngakak guys. Jadi curi pandang tuh gimana ya? Kode curi pandang ngeliatin gitu. Aduh, aku nggak ngerti juga deh. Next ya. Nah selanjutnya, tapi kalau yang ini kayak cerita pengalaman gitu guys. Pernah diledek, oh ya lupa aku Instagramnya, dari Anggara 62. Pernah diledek temanku, aku nggak peka gara-gara ada teman perempuan di kantor yang sampai bela-belain bawain makan siang, orderin kopi di ojol, ngasih kue, kadang dikasih vitamin, tapi tanggapanku biasa aja gitu guys katanya. Kalau menurutku sih ini Kak Angga sangat tidak peka sih ya, maaf nih. Tapi maksudnya tidak pekanya ya dalam arti kadang memang bukannya nggak peka, tapi lebih kayak nggak mau GR aja sih gitu. Kalau orang ngelakuin ini kan belum tentu dia suka sama aku misalnya gitu. Dan menurutku memang dalam kode-kode ini nggak ada yang pasti contoh. Kalau menurutku gimana sih kode kita sebagai pihak cewek nih ya, kalau aku kan cewek soalnya, pihak cewek mau kasih kode gitu, itu biasanya mungkin udah mulai balesnya cepet, terus balesnya nggak cuek, mulai nyari topik, atau mungkin memperpanjang topik. Misalnya ditanya sesimpel lagi apa, dia nanya balik kamu lagi apa juga gitu. Itu menurutku udah salah satu kode. Yang kedua, biasanya kalau cewek tuh kayak suka nulis status gitu. Tapi ini menurutku gini ya, kode yang ada yang baik, ada yang enggak, ada juga yang belum pasti. Jadi nggak 100% oh dia balas cepet berarti dia suka sama gua, nggak kayak gitu. Tapi ini ya berdasarkan pengalaman hidup aja, dan menurutku dari yang tadi aku bacain itu udah bagus-bagus karena itu adalah pengalaman. Terutama yang dari Victoria itu poin-poin yang menurutku bagus banget gitu loh, dimana kita benar-benar harus belajar kalau mau kode juga memberikan sesuatu yang ada manfaatnya juga gitu loh. Kalau contoh kita pasang status galau kan menurutku emang nggak bermanfaat sih, tapi ya memang kadang sebagai cewek ya kita memang suka meluapkan meluapkan perasaan kita itu dengan lagu, kata-kata, bla 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 gitu. Dan tapi kalau dari Kavin yang tadi itu guys, itu realita sih menurutku. Karena kalau cewek tuh udah ngasih perhatian, bahkan udah sampai ngebeliin sesuatu, itu aneh banget kalau dia misalnya nggak suka. Tapi ya balik lagi ya, ini tuh bukan teori pasti, dimana ini cuma memang pengalaman aja guys. Dan banyak macamnya, banyak yang seru, banyak yang itu ya namanya hidup gitu ya. Pasti kita ada yang up and down gitu, dan itu menurutku kayak bumbu-bumbu di dalam kehidupan lah. Jadi kalau menurutku ngasih kode ke pasangan itu atau misalnya orang yang kita suka itu ya memang sih aku sempet baca yang sebelum hilang 24 jam itu guys. Aku sempet baca sekilas, ada yang bilang gini, gak usah kode-kode lah, nyusahin katanya gitu. Kalau kode kalau kode nanti ya kayak tadi kan ada yang bilang kalau kelamaan kode lu nanti diembat sama orang lain. Kalau lu kelamaan kode dia nggak peka gini. Ya memang mungkin kalau di posisi cowok ya, kalau menurutku di posisi cowok karena sebagian besar itu mereka memang yang mengungkapkan, jadi ya
langsung aja to the point, gak usah kode-kode. Tapi ya bisa lah ngasih satu ngasih hal-hal care-nya gitu ke cewek. Nah kalau dari cewek memang kebanyakan cewek itu mendem perasaannya, jarang, tapi ada cewek yang menyatakan perasaannya. Cuma kalau kayak tipe aku gitu, aku lebih kayak mendem gitu ya. Kalau lu deketin ya, kadangkala dideketin cowok pun juga mikirnya kayak, oh yaudah kita temen aja, sahabat aja. Karena menurutku ya memang kenal-kenal dulu aja, lihat dulu, karena memang nggak gampang untuk mencari itu, dan nggak bisa sembarangan. Dan kadang-kala juga aku nggak bisa bilang kayak, oh ini orang suka nih sama aku nih, nggak bisa kayak gitu guys, karena ya belum pasti yang pertama. Yang kedua, itu tuh kayak apa ya, kayak nanti kita jadi terlalu percaya diri nggak apa-apa, tapi semua yang terlalu itu kan tidak baik kan. Jadi itu aja, sekian dari aku, maaf nih guys jadi pendek. Jadi memang story aku hilang, itu udah ada, aku udah siapin 3 nih guys, jadi hilang semua. Dan jadi nanti next time kalau aku bikin podcast lagi, aku akan langsung screenshotin supaya itu nggak hilang 24 jam guys. Jadi sebelum 24 jam aku akan screenshotin jawaban-jawaban kalian yang pendek. Kalau yang panjang aku selalu screenshotin, makanya aku bisa baca-bacain kalian gitu. Thank you semuanya. Semoga ya, ini sharing-sharing aja sih, kita ngeliat dari berbagai sisi, dari berbagai pendapat, dan ambil aja yang baik-baiknya dan seru-seruannya. Karena kan memang kita hidup jangan terlalu serius-serius amat lah. Dan hidup itu pasti ada namanya jatuh cinta, sayang sama orang. Yang aku sering bikin di konten di Instagram itu kayak, kalau kamu misalnya berani untuk sayang sama seseorang, ya kamu juga harus berani untuk sakit. Itu menurutku bener banget sih gitu. Oke, terima kasih.